damage, defense itu mah. Pembuktian juga kan, Betul. mungkin motivasinya ya. Tapi kita akan langsung saja melihat bagaimana draft BNP kita di game yang pertama. First pick akan diamankan oleh Aura dengan menutup langsung ke arah Fanny. Wow, karena jarang banget kita ngeliat Fanny sekarang udah masuk ke deretan para Yoben Om. Ya, tapi mungkin karena second pick juga ya buat Onyx-nya. Dimana mereka bisa memainkan Fanny, betul, untuk cheese pick-nya. Mending ditutup dan link juga langganan assassin-assassin kah yang akan dibuang oleh Aura. Barat di ban, Baxia bisa di ban. Grok. Wah ini nih. Grok dari Yawi yang kemarin juga masih menakutkan ya. Karena setiap kali itu ada barirnya yang diletakkan di purple buff, di orange buff. Lupa arah semuanya. Para monster kita Muter lupa balik ya. tempatnya ada di mana. Muter balik dia nyasar ya. Tapi kalau ngelihat dari perbedaan draft kali ini, hero-heronya Kairi ternyata yang menjadi target nih. Walaupun kalau ngelihat Fredrin seringkali juga kita melihat Fredrinnya dilempar ke XP ya Om ya. Betul, Cuman ini bisa dibilang ya 3 trio bandnya tuh langsung ke Kairi. Iya, Ke karena- jungler lah. Ya apalagi kalau linknya kan sudah dibuka kayak di minggu yang kemarin. Dimana linknya tajam banget, berserker, GDS yang dipakai dengan linknya ternyata masih membuat Onyx available untuk menggunakan assassin. Ini berarti banyak banget yang bakal terlepas. Matilda, Harriet, Betul, Herald Force pick kah? mahal. Dan Roger, jangan lupakan juga transisi Roger dari gold ke jungle pula. Yang Masih- ngebuat akhirnya snowball effect-nya makin lebih cepat lagi. Ya dan masih ada Nolan juga. Walaupun Nolan kayaknya sekarang udah mulai Ditinggalin ya. tergeser ya. Betul. Oke. Tapi ya kalau misalkan memang berbicara tentang Assassin, Nolan yang memang masih available. Kaja dibalas dengan adanya respect terhadap hero-hero pick off dari Yawi. Dan ini dia Harriet yang udah menjadi primadona dan bahkan kemarin sempat kita lihat ada pick dari counternya yaitu Esmeralda Gold Lane lah, dari Minsitar Gold Lane. Minsitar Tapi lah. seperti tidak menolong gitu. Iya sih, tapi itu lebih karena berhadapan dengan Harit dari awal. Bukan dari mid untuk late game. Dan Loyi, terlepas ternyata untuk Loyi-nya, langsung diambil. Kalau untuk partner in crime buat Loyi sendiri ada chip. Bisa jadi kombinasi ini. AE Iya. dua-duanya ya. Atau Arlot ya kan biasanya. Tapi ada komen nih dari Kiboy. Oke, Di apa? Onyx tidak ada kata kalah, yang ada hanya menang atau belajar. Keren nih Kiboy ini. Berarti Kiboy ini jangankan kalah, imbang aja dia nggak mau. Kayak begitu ya berarti. Yap. Oke. Ini deny pick buat Gugun juga gak sih? Yap, langsung ya. Dan Ini juga hero utility junglernya. ya, dan makanya untuk Akai yang sekarang pun dia kuat banget ya buat heavy spinnya. Dia menangin objektif tuh enak gitu Iya, loh. aku ngeliat Akai paling oke di MPL tuh Gary sih. Gary. Karena level juga masih menang retri dia. Iya makanya. Oke, kalau kita melihat berarti kalau ada hero tank yang mau coba buat dibawakan oleh Aura Baxia. Upon the edge. Itu ada, tapi bukan pilihannya Nolan bersama dengan Tarisla. Wah ini keinginan kalian untuk ngelihat assassin-assassinan muncul ya. Betul. Karena memang ya Nolan available ya buat assassin karena fast farmingnya dia. Iya. Mobilitasnya dia untuk ke kiri kanan mungkin untuk pergerakan dia ya. Yang memang cepat dan bahkan di awal dia bisa level 4 duluan kalau dibandingkan dengan ya tank jungler. Yep. Udah gitu mobilitasnya cepet, Ya. bisa rotasi juga. Cepet, iya. Boleh lah ya. Tapi ya kita baru melihat juga untuk Nolan ya selama 1 minggu ini. Semenjak hari kemarin kita lihat banyaknya sapu bersih yang terjadi ya kan. Oke, pick ketiga yang akan dilakukan oleh Onyx menuju ke arah Brody untuk bisa secure dirinya. Dan ini adalah satu matchup lane yang cukup enak sih untuk berhadapan dengan Harriet. Ya, intinya Harrietnya harus bisa ditekan ya. Iya. Sebelum punya zaman force, sebelum menginjak di level yang keempat. Jadi mereka lebih aman juga. Cuman ya Harriet jelasnya kenapa dia jadi prayo juga sekarang. Karena dia bisa ngedash. Dan efek shieldnya ini langsung didapetin dari awal waktu ngedash. Again ya. Cow. Tadi seperti apa yang sudah kayak kita obrolin di depan juga tuh sama Monica tadi. Ternyata kena targetin semua. Kena. Mau siapa nih sekarang nih berarti? Iya, karena apapun yang itu di ban ya contohnya entah itu Chow, Kaja, Grok, ya hero-nya Kiboy juga gitu loh. Sebenarnya tapi ada juga loh sama-sama hero mereka berdua. Tigreal. Tigreal ya. Motor. Ini masih dan Matilda bahkan masuk ke deretan Bending Face di kedua. Oke. Kalau gitu ada satu yang muncul juga tadi belum kita mention Arlot mungkin. Oke. Yep. Bisakah masuk sekarang Angela? Ini yang di show di atas di band loh. Iya semua ya. Sisa Ruby ya. Ruby Arlot ya. Yep. Oke. Tapi ya memang udah ini bukan berbicara tentang hero meta doang ya. Lebih ke target ban, respect ban juga yang sudah dilakukan. Dan last dari Aura
Mereka bakal coba untuk nutup ke arah hero-nya Keyboy lagi kah? Menurutku Tigreal masih opsi bagus kalau memang mau di-ban sekarang. Karena tanpa anti-CC, Nolan akan sulit nanti untuk menghindari Tigreal. Atau Minotaur bahkan ya. Ya benar masih ada Minotaur. Minotaur dari kemarin kita lihat di first phase ya, di ban-banin kan. Ini gak ada sekarang ya. Sekarang nggak ada dan Guinevere. Satu hero yang memang sebenarnya udah mulai tergeser semenjak nerf didapatkan ya. Lompatannya udah nggak sejauh itu. Cuman Onyx adalah satu tim yang masih sering kali juga menggunakan Guinevere. Iya benar. Karena ya memang masih cukup meresahkan lah. Memancing lawan untuk menggunakan Purify kan. Ngebuang spell flicker. Oke, dan sekarang untuk pilihan yang keempat bagi Onyx. Karena kayaknya masih cukup flex ya aku bisa bilang. Iya. Siapa tahu mau ditaruh di roamer. Iya bisa di Keyboy kan. Atau bahkan kita juga pernah ngelihat Akai XP. Akai XP benar. Tapi Arlott-nya yang diambil. Mempertahankan fleksibilitas itu. Yap. Dan dengan adanya Arlott sekarang. Nolan gak bakal terlalu enak untuk bisa keluar masuk ya. Karena bisa jadi waktu dia lagi masuk tiba-tiba di-engage dengan final slash. Wah ini 4 hero sisi lah ya bisa dibilang. Harriet Nolan bakal lumayan susah bergerak sih. Iya. Dan itu dia memang Nolannya yang harus bisa menghindari lah tim fight-nya. Kita pernah ngelihat bagaimana Gugun ngebawain Nolan. Ini dia bakal menghindari tim fight, dia bakal masuk lewat belakang. Sama seperti waktu menggunakan Joy juga ya. Iya. Dia menjadi pemain yang paling terakhir lah, tinggal milih mau yang mana ya. Sementara teman-teman yang lain ya udah mereka lah yang akan membukakan jalan dan chipnya ternyata ada di Aura. Sama-sama bisa melakukan teleportasi dan Faramis langsung diamankan untuk setidaknya ya memperkuat tim fight-nya. Dia juga coba untuk menahan nantinya siapapun yang terkena serangan kejut. Jadi nggak bakal langsung bisa kena damage. Betul, dan bisa melindungi jelasnya ya. Dan untuk Nolannya nantinya bisa dilindungi atau Hayabusa. Wow, itu dia fleksibilitas di mana Akai yang akan berada di area roam harusnya. Iya sebenarnya. Dan the Battle of Assassin akan segera terjadi. Well, kalau bicara soal match up ya antara Hayabusa dan juga Nolan, sebenarnya ada Hayabusa lebih dibandingkan dengan Nolan yang sekarang. Iya, dimana dari Quad Shadow dan Shadow Kill-nya juga. Shadow Kill-nya tanpa energi. Tanpa energi itu. Shuriken-nya naik damage 10. Yap, dan bisa retry. Pas nah itu dia tuh. Lagi kontes dan juga lagi ulti. Waktu lagi chaotic udah dia tinggal Shadow Kill, retry kabur. Dan jangan lupakan bahwa Hayabusa Kairi ini adalah salah satu hero power bahkan dari dibanding Fanny dan Link-nya Kairi, Hayabusa dia udah paling top. Betul, kita tahu bagaimana waktu di M-Series ya. Ya itu dia. Bagaimana caranya dia menghindari kejaran lawannya tuh. Ya. Bahkan bisa kembaliin posisi dari sana. Yap, itu dia hero-hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Match yang pertama, game yang pertama entah akan menjadi milik siapa terlihat ya. Ada satu tank jungler dan satu ada assassin jungler. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertempurannya? Jadi untuk memulai hari yang kedua, MPL Arena, mana suaranya? Oke, the Battle of Assassin. Kita akan saksikan bersama-sama bagaimana kalau ngelihat dari pattern farming early game, ya bala bantuan ini memang udah harus sering kali dilakukan ya. Yap, di awal ya apalagi buat nemenin assassin-assassinnya nih. Karena memang assassin ini cukup manja sampai dengan menginjak level yang keempat. Sampai punya ultimate lah. Yap. Tolong ditemenin dulu nih assassinnya. Oke, berarti sejauh ini kita tank jungler udah ada, assassin udah ada. Biasanya kan itu berhadapan tuh tank jungler lawan assassin gitu ya. Tapi hari ini oke, kita lihat. Assassin lawan assassin. Assassin lawan assassin, oke. Seru nih. Yang kalian inginkan kan? Yap. Sementara sekarang Kairi yang mulai maju ke bagian depan dan chip akankah dirinya bisa langsung dihantam begitu saja. Hayawi hilang dengan sangat cepat, di-convert menjadi satu first blood, berhasil diamankan. Itu satu buah kalkulasi yang sangat-sangat matang dari Kairi yang akhirnya bisa mendapatkan first blood untuk Onyx, Om. Yap, dan ya jangan dilupakan memang damage dari Shuriken yang sudah ditambahkan juga ya. Emang cuma 10 tapi lumayan berasa buat di awal dan kita melihat emblem dari Yawi tadi. Membawakan emblem tank bersama dengan Concussive dan juga tadi ada Firmness. Ternyata masih harus terkena first blood. Oke, itu dia ya. Terlihat tadi di awal sangat agresif ya permainan dari assassin-assassinan digunakan. Mereka memanfaatkan early game-nya seperti apa. Karena udah jarang banget kita ngelihat ada assassin versus assassin. Cuman seperti apa agresifnya itulah yang kita tunggu. Iya. Dan di top lane-nya ternyata dari Aran memang berhasil untuk mendorong ya minion dia. Tapi masih di-freeze oleh Lutfi. Jadi secara untuk arah yang di atas ini masih cukup aman bagi tim Onyx. Dan kita tidak melihat ada satu debut pick. Chip. Di mana Chip
dimainkan oleh Yawi. Karena kalau kita ngelihat dari Yawi tipikal yang screening, yang buka-buka vision, ini agak sedikit berbeda nih. Tapi lihat damage Yep. dari Sans. Oke, tapi final slash yang gak kena karena siapapun, bahkan untuk sekarang Yawi gak mau terlalu dalam. Ngelihat dari kejauhannya, santai balik lagi. Yep. Dan kita bisa melihat bagaimana kebiasaan dari Assassin mungkin ya. Setup turtle yang pertama. Ini nggak langsung di engage, biasanya menit 2 sudah ada yang dekat ya standby dengan turtle-nya. Tapi dibiarkan saja dan debut pick untuk Hayabusa bersama dengan Akai mungkin buat Keyboy. Ya, Akainya di roam soalnya ya kali ini. Tapi ya ini dia satu bantuan yang memang harus dilakukan oleh XP dan roamernya untuk bisa set up para turtle. Yep, ada satu buat teleport yang langsung terlihat Sans yang mulai maju ke depan. Tapi sekarang turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Oni. Sementara itu pertempuran kembali terjadi, bahkan Yawinya tertinggal. Final slash-nya dikeroyok. Habis-habisan dua player Aura. Wah. Lenyap seketika. Keuntungan besar diambil oleh Onyx. Turtle-nya didapatkan dan bahkan mendapatkan 2 poin kill. Early yang bisa dipegang dan bahkan agresivitasnya udah gak terbendung Om. Iya dari awal ya. Dan ini dia dimana ketika ada tim yang pegang Assassin dan mereka sedang menang di early game. Kita melihat begitu cepatnya tim fight juga bisa dimulai oleh mereka. Dan juga ini sebenarnya gak ada satu stopper pasti buat Kairi. Yes. Karena akhirnya itu yang dimanfaatkan sebagai second pick, muncullah Assassin tanpa adanya yang bisa menghentikan dia secara pasti. Nah, di last pick tadi ya. Iya. Ya mungkin masuk kategori cheese pick. Cheese pick. Cheese pick. Tapi ya di sini memang bagus banget. Oke, tertarik tadi tapi sepertinya ada satu inisiasi yang gagal barusan ya. Dan inilah susahnya dimana tanpa adanya sisi yang pasti ya. Bahkan untuk Sans juga dia sudah mempersiapkan satu flicker tanpa purify loh. Karena memang yang bisa menabrakkan, memberikan efek stun paling siapa? Penalty zone atau mungkin tabrakan dari Yawi. Iya, tapi ya itu bisa dihindari lah ya masih dengan flickernya. Teleport kembali, kita lihat ya seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh beberapa player yang ada di area tengah. Karena sekarang Kairinya masih berpindah tempat lagi dengan satu quad shadow. Aran tertinggal di tengah-tengah sendirian, masih ada satu Netherlands yang menyelamatkan dirinya. Dan juga tidak ada yang tumbang sejauh ini, aman kembali. Wah ini Kairi sabar banget, dia nggak buka buru-buru kan dari shadow kill-nya. Dia nge-trigger satu buah Netherrealm dari Yaskiel. Ya disimpan ya, karena memang penting banget juga. Untuk shadow kill ya selain daripada memang untuk dapetin point kill ya bisa dipakai untuk menghindari soul skill dari lawan. Dodging ya. Ngedodge dan sebenarnya masih adem ayem, ini ada di gold lane. 2 gold laner yang memang belum bergerak sama sekali dari Cewek dan juga Kabuki. Dan potensi dari Kabuki ini untuk bisa memenangkan duel, terutama nanti mid to the late game, kekuatan dari Harit bisa muncul. Tapi untuk di laning kayaknya Harit ini agak harus lebih sabar dulu, tapi teleport. Yap, itu dia. Yawi bertemu langsung dengan 2 player bahkan di belakangnya. Gak cuma 2 orang, namun depannya berbeda. Zaman Force sudah harus langsung dikeluarkan begitu saja. Mundur lagi, terlihat Zaman Force sudah di pop up. Arannya menjadi satu target kah yang akan langsung ditujukan. Nah sekarang Yawi udah terlihat pula posisinya. Namun untuk Yeskiel masih ada di area tengah. Aran menerima begitu banyak damage dan penalty zone yang dikeluarkan. Tapi turtle-nya tetap langsung diamankan. Bahkan sekarang gugurnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan langsung sudah dikeluarkan pula. Tapi pertempuran yang kembali dimenangkan oleh Oni. Karena 2 player dari Aura dihancurkan kembali. Wah itu Yawi fix kaget sih. Loh rame tiba-tiba dan sekarang Zaman Force? Yap. Di bagian bawah Kabuki. Harus memakan begitu banyak damage lewat Tone Apart Memory. Kairi? Harus hati-hati. Buset dah ini Kairi lagi loh di tengah. Mereka mencoba untuk terus-terusan memberikan tekanan karena barusan shadow kill-nya udah dikeluarkan pula. Akhirnya dipakai tadi. Terus mereka ke Aran sih yang memang ya dia masih punya sedikit durability. Dan Keyboy coba untuk mengganggu keberadaan dari Gugun. Masih terlalu tebal sepertinya untuk Keyboy. Wah ini tim fight terus-terusan nih sepertinya nih. Dan terjadi juga memang. Dan Cewek tadi ketika diserang oleh Kabuki, dia punya corrosive strike juga tadi. Ada efek stun-nya dia dan inilah yang berbahaya dari Loyi. Posisi yang tidak diketahui oleh lawan. Itu bakal jadi satu ancaman si teror yang mungkin harusnya ngebuat dari Aura akan lebih aware lagi plus cari vision lebih luas. Dan sekarang satu buah outer turret di bottom lane. Keyboy flicker. Yap. Dan Keyboy sekarang berhasil lagi mendapatkan ke arah Kabuki. Bahkan penalti zone langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang Keyboy-nya malah terjebak sendirian. Ada Ludwig pula di area tersebut. Akankah Ludwig bisa langsung kabur dan juga mengeluarkan keseluruhan soul skill yang dia miliki. Dan Ludwig benar-benar bergila bahkan di bagian belakangnya. Ada support sistemnya begitu baik. Tapi Aran akankah diajar kembali? Aran looking for wipe out. Dan benar terwipe out sudah. Oke, satu buah diversion langsung menabrak wipeout diciptakan di tangan Onyx.
hampir maniak dari Suns, tapi double kill yang juga bisa di-secure oleh cewek. Membuat kali ini dari Aura harus mundur dan itu fight tanpa adanya Kairi. Ya, Kairi masih di tengah, masih dorong minion juga. Dan Suns tadi, permainan yang berani, dia flicker, dispersion, dan itu menangkap begitu banyak pemain Aura. Wow, dan ini Gugun juga gak bisa bergerak karena sekalinya dia maju, banyak banget sisi yang akhirnya ngebuat dia gak bisa pulang. Arlot lah, Akai lah. Tapi Lurpi sih luar biasa ya. Bagaimana kipasannya penggunaan final slash-nya. Bagaimana tadi vengeance-nya juga sangat-sangat mengganggu berapa orang di dalam inner turret. Dia tetap pede dan sekarang kita lihat ada sebuah telepon langsung dilakukan mencoba untuk bisa mengejar ke arah Gugun. Tapi Gugun masih berhasil mundur. Oke, walaupun Gugunnya di target di arah top lane, ada sisi lain juga yang bisa di-secure ke arah objektif Perfect Turtle. Diamankan oleh Onyx. Yap, dan ini berhadapan dengan roamer Akai. Ini cukup sulit karena Akai juga adalah hero yang tebal. Dia punya heavy spin yang selalu mengganggu bagaimana Aura yang tadinya ingin tim fight kumpul, pengen kumpul di depan dari Zaman Force, dibubarin semuanya. Yep, dan sekarang Gugun hampir saja tertangkap basah, tapi masih ada pergerakan yang dilakukan. Namun di area atas ada beberapa player lagi yang langsung datang. 5 player berkumpul di bagian bawah. Yapia dikeroyok habis-habisan dan Yawi hanya tinggal nama. Yap, dan ini minim banget dari Aura untuk bisa buka vision ya. Yap. Jadi rumput yang bisa diamankan oleh Suns untuk bisa melakukan diversion, ini leluasa sekali. Yap, ini semua rumput jadi punya Sun sekarang. Karena siapapun yang masuk ke dalam rumput itu mereka harus ngebadan dulu kan buat auranya. Dan itu berarti mereka harus menumbalkan satu pemain. Kabuki. Oke, di bagian atas serba terlihat Kabukinya. Mundur lagi dengan menggunakan Zaman Force. Wah, ini match min 1 jantung ya. Siapapun ini bisa dikagetin loh dengan diversion yang bisa digunakan oleh Suns. Sekarang Aura mereka ketinggalan 9.300 gold di menit yang ke-8. Plus kita juga harus menjelaskan sedikit nih Om Wawa dan juga Aul ya. Mungkin di kolom komen juga udah mulai ribut di saat ada Arlot kita menyebutkan vengeance. Flicker bang. Teman-teman semua. Salah satu skill yang dimiliki oleh Arlot itu bernama vengeance. Dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi gagal sebuah inisiasi yang dilakukan. Iya, dibaca-baca lagi. Skill Arlot itu ada yang namanya vengeance. Ya, adik-adik yang sedang menonton ya. Sabar. Lumayan nambah ilmu dikit. Iya, nambah ilmu lah nih seperti game fact by Gokay. Hayabusa menjadi most pick hero keempat untuk Kairi sepanjang karirnya sejak MPLPH season 6 dan dengan 25 kali pick WR 72% dan ini yang sempat kita bahas Om. Ini adalah satu hero assassin favorit Kairi. Sangat favorit dan sekali. Dan power. Yap, dan dia penempatan shurikennya yang aku sempat ngelihat yang beberapa tahun ke belakang ya. Dia kan ke bayangan belakang dulu. Lempar ke belakang shuriken baru dia masuk ke bayangan yang ke depan. Bener, karena kok mungkin kalau kayak Fanny, Link mungkin masih ada yang lebih kelihatan lebih Yawa ya. Tapi untuk Hayabusa, aku cukup setuju ini adalah hero sangat-sangat power Kairi. Yap. Oke, dan lanjut lagi tadi memang cewek. Dia harus tumbang karena ada 5 pemain yang sudah ready banget bagi tim Aura. Dan kali ini untuk Lord yang masih di poke juga. Belum ada gebrakan sama sekali dan Yawi. Waduh, di atas tuh Yawi yang mau kemana? Yawi numpang lewat tapi udah ada 3 player menunggu loh. Tapi di bagian bawah Kairinya sendirian. Untung saja mau. What? Oke, Aran tidak mengenai tadi satu penalti zone yang miliki tapi malah Yawi tumbang di tempat yang berbeda. Walaupun flickernya sedikit mentok, Iboy nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Weh, di bawah Kabuki santai dulu. Kairi mundur lagi. Hampir terjadi adanya adu mekanik ya, tapi setup menuju ke arah Lord sekarang sudah dilakukan oleh Onyx terlebih dahulu mengingat Gugun sedang recall. Ya, dan usaha ganking yang dilakukan oleh Aura tadi bisa kita bilang gagal ya. Sedangkan bagaimana dari Onyx mereka berhasil untuk menumbangkan Yawi. Mereka mempunish Yawi yang terlalu maju ke depan. Nah ini diversennya kemana dan Aran tertangkap basah Aran. Bye-bye Aran. Aran lagi bercocok tanam di situ ya sepertinya. Lagi main dengan Crips. Ternyata ramai di belakang. Kaget sadadanya dan itu adalah minimnya untuk bisa buka vision. Makanya banyak terjadi kejutan-kejutan yang muncul dari belakang. Dan Lord yang sudah diamankan pula untuk Onyx kali ini akan menjadi daya dobrak mereka kembali. Dan jangan lupakan kejutan yang akan dibawa oleh Suns nantinya akan bisa saja merangsang masuk ke dalam satu base. Ya karena Suns sedari tadi mungkin dengan item yang dimiliki NOD, Enchanted. Dan Blood Wings dia udah sangat sustain, sangat kuat dan pede banget untuk Suns memberikan posisi dia low ini garis terdepan. Lordnya udah mulai masuk. Yap, tapi konsil pun barusan juga udah diaktifin. Kita lihat seperti apa efektivitas yang dimiliki oleh satu penggunaan dari konsil tersebut. Karena Lordnya pun masih bisa stay di area tersebut. Tapi untung ada Doraemon sudah dikeluarkan. Mereka semuanya belum bisa masuk ke dalam pekarangan yang dimiliki oleh Aura. Namun Yawi malah menghilang duluan. Barusan terlihat heavy spin dikeluarkan. Yap.
Dan Yaoi yang memang harus hilang untuk ke-6 kalinya. Sekarang satu wave yang bakal coba untuk kembali dikawal oleh Onyx. Yap, di area tengah sudah dihancurkan pula karena satu base turret ya. Gugun di bagian bawah. Beserta dengan Aran menjadi orang terdepan. Masih coba untuk bertahan, tapi sepertinya kali ini tidak bisa lebih lama lagi. Kairi sudah mulai bermain dengan Waduh, itu satu orang tadi dan Aran sekarang akan ke Aran bisa selamat. Untung saja. Flicker Ada ya? 2 stack loh di dalam tubuh Aran itu. Tahun depan memorinya cukup itu tadi. Oke, tapi ya kita melihat bagaimana sabarnya buat Kairi ya. Dari shadow kill-nya yang ditahan sampai dengan titik yang terakhir, kalau memang nggak dapat poin kill, dia akan nyimpen untuk next battle. Yap, sementara sekarang terlihat lagi final salah satu dikeluarkan begitu saja. Bahkan Arannya tertinggal sendirian. Aran dikeroyok dan Aran kembali menghilang, ditariklah sudah. Tapi Kiboy masih terlalu tebal, belum ada invasi yang akan dilakukan pula oleh pemain dari Onyx. Yap, 5 pemain ready tapi Kairi, Nah, Kairi masih kuat memberikan shadow. ancaman ya. Kenceng banget kuat shadow-nya, dia bisa maju, dia bisa mundur dengan sangat cepat dan Netherrealm langsung saja terpop up di area tersebut. Di tempat yang berbeda, Kiboy beserta dengan cewek ada di sisi kanan. Sementara Lutfi ada di sisi bawah. Dan untuk sekarang Yeskel final slash-nya. Kode karena beberapa player ada Silver Play udah langsung dikeluarkan. Zaman Force dikeluarkan untuk kali tapi tidak berimpact apapun. Hanya ada Yeskel sendirian beserta dengan Aran yang sudah respawn kembali. Tapi base-nya terbuka dengan begitu bebasnya dan harusnya game yang pertama menjadi milik tim Onyx. Wah, bahkan Aran dikasih keluar dan ini dia Onyx berhasil membuat kemenangan dengan one-sided game atas Aura. Satu kemenangan telak didapatkan di game yang pertama. Yap, satu pick terakhir tadi yang memang mengejutkan dibawakan oleh Onyx. Hayabusa dikeluarkan, tidak ada yang bisa menangkap. Tapi terlepas daripada Hayabusa, Sans dengan low yi dia positioning teleportation kemana-mana. Yap. Membuat Onyx ini seakan berada di mana-mana juga. Yap, dan wow, ini membuat Aura mereka cukup tertampar sepertinya, terlihat dari ekspresi mereka yang cukup kecewa. Wah, ini mah mereka tertampar, tersliding, mereka terpleset, mereka terjerembab, mereka tertimpa tangga, banyak banget ini. Iya, karena Nggak main mereka. snowball effect juga kan. Yap. Satu buah kejutan last pick Hayabusa yang tidak ada yang stop. Bahkan kita nggak banyak ngelihat juga dari satu buah shortcut ini bisa mendapatkan setidaknya poin kill ataupun objektif. Benar. Karena udah terlalu under. Hampir gak kelihatan juga gak sih? Memang gak bisa dibuka akhirnya shortcutnya. Mereka ada kumpul di satu titik. Dan jarang juga kita melihat Kairi juga team fight. Kairi itu lebih ke ngeganggu aja. Ngeganggu aja. Ini 4 pemain yang lain. Wah, ini andilnya besar-besar semuanya. Betul. nih. Oke. Dan juga ini Lutfi sih. Bisa dibilang ya, tadi kayak openernya itu oke Kiboy. Ataupun mungkin dari Luyi gitu. Tapi mereka semua merupakan bagaimana Lutfi bisa mengumpulkan mereka semuanya ke dalam satu titik setelah dikipas. Angin duduk lu semua. Bener. Vengeance ya, bukan flicker. Skill 2-nya. Teman-teman, sekali lagi ya, adik-adik. Vengeance itu nama skillnya. Bukan spellnya. Bukan spellnya. Bukan. Spellnya flicker. Iya, final slash itu ultinya. Adik-adik. Ya Allah. Oh ampun, Lutfi. Lutfi. Wah, ini benar-benar menunjukkan tajinya di depan Rookie of the Week. Yap, dan wow, Rookie of the Week lawan Rookie juga nih ya. Tapi memang dari beda posisi, Lutfi tanpa terpick off satu kali pun membawakan Arlott EXP lane. Yap. Basic common emblem. Kemarin sempat kelihatan itu ada Arlott emblem tank. Ya, tapi sekarang basic common emblem, Frill, Tenacity, dan juga ada Brave Smite. Yep. Ya, dia hanya bermain dengan item defense. Dari offense-nya hanya dengan satu Furious Hammer seperti masih cukup ya buat Arlott. Meskipun memang ya Arlott kita tahu ya dari beberapa patch yang terakhir juga mengalami perubahan sebenarnya untuk pemberian damage. Kalau yang dulu, ini lebih sakit lagi Arlottnya bawa item defense. Yang sekarang kan udah lebih agak netral tapi masih tetap berasa juga. Tambah Brave Smite dibawa gitu tadi ya. Target dia juga nggak cuma satu dari tadi Om ya. Banyak banget gitu. Tadi ada di bawah sekali, Final Slash kena 4 ya kan. Kayak bahagia banget ya udah enak banget dengan item-item defense-nya. Buset. Ya Radiant, Athena Shield. Ini untuk respect ke Harit ya. Karena memang mostly mungkin damage ada di Harit dengan juga Paramis. Modal Fury Hammer aja. Ya satu Fury udah cukup. Udah cukup. Ya udah cukup. Bahkan gak ke pick off sama sekali juga ya. Lutfi bisa jadi initiator, dia juga bisa
ada di lini paling depan. Berarti kalau kita lihat dari kurva nih, kalau kita gambarkan dari kurva, meningkat performa deh ya. Setuju. Dari pertama bermain, butuh jam terbang, Betul. butuh bersatu dengan teman-temannya, butuh satu pikiran, makin kesini, makin kesini, makin kesini. Lutfi. Iya. Lutfi. Udah menunjukkan bagaimana kapabilitas dia gitu. Lutfi dengan positioningnya ini luar biasa loh. Ya kan? Oke, tapi ya memang ini adalah satu buah unjuk gigi dari Lutfi akhirnya nih. 3 kali Rookie of the Week yang udah upgrade jadi Player of the Week juga. Ya, Ini dia juga gak mau kalah nih pasti. Gak mau kalah. Gue juga bakal jadi Rookie of the Week nih. gua akan rebut minggu ini. Nah, gak bisa. Iya, karena kelihatan memang progresnya kan. Iya. Yang Meningkat. meningkatnya juga drastis gitu loh kalau kata aku ya. Bahkan dia kalau kita tahu kan minggu-minggu yang terakhir-terakhir ini dia jadi badan, Oke. ya kan? Dia mungkin jadi gimana ya, bulan-bulanan lawan lah ya. Benar. ya Itu kan? adalah satu role yang sulit untuk diambil loh. Betul. Karena mungkin kalau dari pandangan singkat semua orang gitu loh. banyak nih tumbangnya nih. Lu tumbangnya banyak banget, lu ke Iya. pick off-nya banyak banget. Tapi mereka nggak tahu arti dari dibalik itu semua. Kenapa dia harus begitu gitu loh.